bisnis itu tidak semata-mata sesuatu yang kita alami dengan lancar dan mulus. Kenyataannya nih Mas Suryanto, bisnis itu tidak ada yang di awalnya indah. Bahkan ketika kita memulai sekian tahun kita mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel SRY untuk pagi hari ini bersama saya Menlu. Berikut saya ingin kenalkan nih YouTuber kita yang ternama, yang paling yahut, yang membahas tips-tips bisnis. Mari saya kenalkan Mas Suryanto. Mari Mas Suryanto. Gini teman-teman, salah sebenarnya Mas. Oh, yang gitu? mengenalkan itu sebenarnya saya gitu kan. Lah ini channel saya. Oh ini gini pemirsa, teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Saking semangatnya beliaunya ini memperkenalkan saya. Sebenarnya kan harusnya saya yang memperkenalkan Mas Menlu seperti itu ya. Ya, karena kita mau tampil beda nih Mas Suryanto, setuju gitu ya? Oh, tampil beda ya? Iya. Ini menarik ini teman-teman, pertama kali kita perdana seperti ini. Awal-awal kan kita kan agak tegang gitu kan, agak formal. Ini kan santai gitu ya Mas ya? Betul. Ini milenial sekali nih, walaupun umurnya berapa Mas Menlu? Wah kok ngomongin umur nih Mas Suryanto? Biasanya kan milenial gitu. Saya kalau kuliah nih persis tahun 2000. Jadi angkatan milenial itu sebenarnya saya yang menyandang gelarnya lah, kira-kira begitu. Jadi saya kelahiran tahun 82, usia saya sekarang 38. Masih 38 ya teman-teman, masih muda teman-teman. Kalau saya sih umurnya berapa tahun? 25 tahun. Tapi masih belum punya pemikiran untuk bagaimana kita mengasah otak. Tadi Mas Menlu luar biasa loh, ngasih konsep luar biasa. Perubahan lah seperti itu ya. Siap. Oke. Nah untuk lebih lengkapnya coba memperkenalkan diri lebih lengkapnya Mas Menlu. Oke, saya kenalin nih ya, sekarang. Teman kepengen tahu siapa sih sebenarnya Mas Menlu atau biasa yang disebut Komenlu seperti itu. Oke. Salam kenal untuk Sobat Suryanto di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Menlu. Usaha saya ini bernama Rabanton. Kami membuat usaha ini sekitar 4 tahun yang lalu. Mungkin di YouTube yang lain ya Mas Suryanto akan ceritakan bisnis saya seperti apa. Intinya saya buat gorong-gorong. Gorong-gorong tapi yang kotak. Gorong-gorong precast atau beton precast. Ada yang berupa unit, box culvert, pagar panel. Kebetulan kami memulai bisnis ini pertama kali di Banyuwangi. Kira-kira begitu Mas Suryanto yang bisa saya kenalkan di awal. Jadi kami ulangi lagi, bisnisnya Mas Menlu ini precast beton. Kalau bahasa Indonesianya tadi beton precast, dibalik ya Mas ya? Betul. Atau mudahnya itu kalau teman-teman nggak tahu, soalnya awalnya saya nggak tahu apa sih precast itu. Ternyata gorong-gorong itu, yang bunder ya bunder kan, tapi sekarang precast itu kotak ya kebanyakan Mas ya? Betul, karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Oh gitu. Begitu, jadi saya mensuplai ke para kontraktor yang kemudian mereka mengerjakan program dari pemerintah untuk drainase, baik yang perkotaan atau mungkin di daerah-daerah. Gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi tahu kan bisnisnya apa? Kalau teman-teman kepengen main, tempatnya ada di daerah Ketapang Mas ya? Betul. Itu yang pertama. Betul. Jadi gini teman-teman ya, sebelum kita lari ke tema inti, nanti kita akan berbicara tentang kegagalan adalah hal biasa. Tapi bagaimana ketika kita sudah gagal, kita bisa berdiri, kita bisa tangguh kembali. Nah kita akan belajar ke Mas Menlu. Karena saya pernah bercerita, pernah sharing bersama Mas Menlu ini. Beliaunya ini mempunyai impian yang sangat luar biasa. Bagaimana nanti beton precast atau precast beton ini bisa tumbuh di beberapa daerah. Betul. Jadi teman-teman khususnya yang ada di luar Banyuwangi yang ingin kerjasama nanti bisa ya kita ada tindak lanjut seperti itu. Siap. Oke teman-teman, kita akan belajar Mas Menlu ini gimana sih ketika bisnis precast beton awalnya seperti apa membuka bisnis ini yang ada di Banyuwangi. Karena menurut saya kalau nggak salah ya Mas ya, saya baru tahu di Banyuwangi hanya satu. Bener nggak Mas perkiraan? Kebetulan kami yang memulai, tetapi bisnis ini sebenarnya mulai dari paving nih, sebenarnya termasuk precast. Jadi ada teman-teman yang juga mengusahakan hal yang sama. Tetapi saya mengambil spesifikasi khusus, biarlah yang sudah ada, saya tidak mau berkecimpung. Mas Suryanto mungkin sudah pernah kenal istilahnya Red Ocean sama Blue Ocean. Red Ocean ini satu bisnis yang pemainnya banyak. Karena pemainnya banyak, sikut-sikutan, hancur-hancuran harga. Padahal sebenarnya kita bisa menambah satu competitive value
sehingga kita berlayar di samudera yang biru atau blue ocean. Kita tidak ada kompetitor, jadi barang kita bisa setting harga. Kebetulan karena saya menjalankan bisnis beton ini termasuk barang yang berat. Sehingga Mas Suryanto, kalau beton ini pasti tidak bisa ditransportasikan terlalu jauh. Karena nilainya dengan ongkos transportnya nanti bedanya terlalu tipis. Oleh karena itu kan nggak mungkin nih Mas Suryanto, kita mau menikmati jambunya harganya 10.000 per kilo, tapi ongkos transportnya itu juga bahkan sampai 15.000. Oleh karena itu, seperti yang tadi disampaikan, saya berkeinginan agar Rabanton atau bisnis pracetak ini bisa ada di daerah, di setiap kabupaten dan kota. Karena Pemda kita semua kepingin bahwa ke depan negara ini tidak terjadi korupsi, tidak ada satu yang akal-akalan. Barang yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dalam waktu 1, 2, 3 tahun sudah rusak. Solusinya memang ke beton precast, tetapi samalah untuk setiap barang baru perlu kita edukasikan, perlu kita ajarkan, dan seterusnya. Begitu kira-kira, Mas Suryanto. Oke teman-teman ya, jadi nanti kita bisa kerjasama. Terus untuk awal mulanya mendirikan Rabanton ceritanya gimana, Mas? Siap. Bisnis itu tidak semata-mata sesuatu yang kita alami dengan lancar dan mulus. Kenyataannya nih Mas Suryanto, bisnis itu tidak ada yang di awalnya indah. Bahkan ketika kita memulai sekian tahun kita mengerjakan, tidak bisa dikatakan langsung berhasil. Saya pernah membaca dalam satu buku, kalau bisnis ini sudah bisa survive selama 5 tahun, bisa bertahan selama 5 tahun, peluang bisnis ini untuk bisa berkelanjutan itu tinggi. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita menemukan satu bisnis yang mampu bertahan 5 tahun. Orang bisa mungkin menilai bahwa bisnis saya ini enak. Sekarang di Banyuwangi enak, sudah bisa berjalan, tetapi perjuangannya sebelum saya memulai bisnis ini, yaitu bisnis saya yang gagal karena dalam waktu 5 tahun ternyata tidak bisa berkembang. Jadi adanya Rabanton sebenarnya bukan karena kita memulai sesuatu yang enak. Ada pengalaman masa lalu saya yang saya akan sharingkan. Kita akan terbuka bahwa bisnis saya yang lama mengakibatkan saya jatuh juga. Saya harus mengalami minus yang luar biasa besar. Saya harus mengembalikan itu semua. Tetapi begini, setelah saya mengalami kegagalan, baru saya bisa membentuk Rabanton. Begitu kira-kira, Mas Suryanto. Oh, berarti awalnya dari kegagalan ya? Betul. Jadi singkat ceritanya begini, saya dulu distributor salah satu semen, semen swasta. Dalam perjalanannya untuk bisnis semen ini bisnis ngutangi, Mas Suryanto. Jadi teman-teman nih memang harus betul berhitung bahwa manajemen keuangan itu perlu kita terapkan. Dalam kenyataannya kita mesti kita kepingin cari untung. Tapi yang terjadi biasanya bukan cari untung, tapi cari kerjaan, Mas Suryanto. Jadi begini, ketika saya menjadi distributor semen waktu itu, PR-nya ada 3-4 hal. Saya harus mengutangi dengan tempo, kemudian harganya juga ditanyakan, pasti orang kan kepingin harga yang lebih murah, terus kemudian kualitas, terus kemudian juga promosinya apa. Jadi keempat faktor ini mengakibatkan orang mau ambil semen tapi pembayarannya yang lama. Sampai detik itu Mas Suryanto saya mengalami kerugian. Kenapa? Karena saya ngutangin banyak sekali di luaran, tetapi persentase saya bisa menagih itu kurang. Selanjutnya Mas Suryanto, saya kan melihat bahwa ternyata semen ini bisa dijadikan satu produk, entah itu paving atau bataku. Tetapi kalau saya mengambil bisnis ini, otomatis saya mengganggu bisnisnya Yuna sama Yutun, kira-kira begitu. Gitu ya. Iya. Karena mereka rakyat kecil yang bahkan dengan modal tenaga
beli semen dan pasir, mereka sudah bisa membentuk batako paving. Saya tidak mau mengganggu bisnis itu. Saya pikirkan semen ini bisa dijadikan satu barang teknis yang hanya orang-orang tertentu yang bisa membuatnya. Jadi dari cerita ini makanya saya berpikiran saya membentuk bisnis beton precast. Mulai dari pagar panel saya kerjakan, Yudit. Dan ketika saya bertemu dengan waktu itu, saya mulai ketok pintu ke dinas. Apakah mereka memerlukan barang seperti ini? Mereka menyambut dengan baik niat saya, sampai saya pun dibina dalam arti apa yang harus dilakukan supaya bisnis ini bisa berjalan, bisa diterima oleh kontraktor. Karena kita butuh spesifikasi teknis, Mas Suryanto. Karena kalau salah, kita berhadapannya juga dengan BPK, dengan KPK, untuk menentukan bahwa produk ini memang memiliki spesifikasi teknis tertentu. Kan nggak mungkin dong kita membuatkan barang untuk pemerintah, saya bisa tapi sekedarnya. Kita dituntut secara teknis, produk kita berkualitas. Jadi, kata kuncinya Mas Suryanto, kalau saya dulu, jadi kata kuncinya Mas Suryanto, kalau saya dulu tidak masuk ke bisnis semen, Rabanten juga nggak berdiri. Kalau waktu itu saya sukses nih dalam distribusi semen, sampai sekarang saya akan mengalami, saya kan tetap jualan semen. Tetapi dengan saya itu mengalami kegagalan, saya harus putar otak. Saya harus segera menyelesaikan hutang piutang saya dengan pabrik. Saya harus menyelesaikan segala sesuatunya. Bukan dari kesuksesan, Mas Suryanto. Berarti awalnya kegagalan berarti ya? Harus. Oke, jadi gini teman-teman ya, sebelum Mas Menlu ini melanjutkan pembicaraannya, ini sangat menarik kalau menurut saya. Karena anak muda saat ini berpikir gini Mas, aku piye caranya sukses, aku piye caranya sugih atau kaya. Tapi dia ini nggak mau untuk berproses. Lah, jadi quotes pada siang hari ini adalah kita memulai dengan kegagalan. Nah, ketika teman-teman gagal, intinya jangan patah semangat, jangan patah arang. Karena Mas Menlu sudah menggaransi beliaunya ini bisnis beton precast itu berawal dari kegagalannya bisnis semen seperti itu ya. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi intinya jangan sampai takut ya, jangan sampai kendor. Pemuda, milenial dimanapun berada harus semangat untuk membuka bisnis seperti itu Mas ya. Terus selanjutnya Mas ya, ketika Mas Menlu gagal berjualan semen dan juga membuka usaha precast, kira-kira hal yang menarik suka dukanya itu apa di bisnis precast beton ini? Oke. Saya berikan analogi sedikit nih, Mas Suryanto. Sering kali kita berpikiran kita mau sehat. Ibaratnya saya mau sukses. Saya mau sehat setara dengan saya mau sukses. Tetapi orang berpikir begini, waduh, nanti aja deh. Kalau saya sudah badannya kekar, baru saya mau sehat. Padahal tidak bisa. Kita harus bodybuilding kita lakukan. Kita harus masuk fitness, berolahraga setiap hari, mengasup energi yang cukup, gizi yang baik, baru kita dikatakan sehat. Sama, kalau mau sukses, ya ada penderitaan nih yang harus kita lakukan. Suka dukanya apa? Dukanya banyak. Waktu saya pertama kali memulai dari 5 cetakan saja. Jadi intinya untuk membentuk Yudit itu ada, kita ngecor nih, ada pembesiannya yang seperti video yang tempo hari Mas Suryanto sudah upload. Dicor dengan beton dari cetakan yang cuma 5. Saya berani ketok pintu. Saya kenalan dengan dinas PU, kebetulan yang pakai kan dari dinas PU. Saya kenalan dengan dinas PU dan kemudian mereka menyambut. Kemudian ada dari kontraktor yang menghubungi kami sehingga kami terpacu untuk menguber. Wah, pusing Mas Suryanto di awal itu. Jadi nggak ada order itu pusing. Tetapi kebanyakan order pun pusing juga. Pusing. Tapi lebih baik kalau kita itu pusing karena diuber-uber order. Tetap kita upayakan semaksimal mungkin. Saya tahu dengan 5 cetakan nggak cukup, kita harus berkembang. Saya buat cetakan dalam posisi bisnis yang masih awal nih, masih posisinya masih minus, ya cari pinjaman kanan dan kiri, dibantu oleh teman-teman. Yang penting satu, kita mau jujur, kita mau bermaksimal,
Orang itu melihat, kadang berpikir bahwa modal semata-mata cuman uang. Padahal enggak, Mas Suryanto sudah jelaskan dalam relasi itu penting. Iya, benar. Kalau kita bisa menjaga, kalau kita bisa meyakinkan orang bahwa kita ini bukan tipe-tipe pecundang yang nggak tanggung jawab, kita masih bisa dipercaya orang. Mereka respect kok dengan kita. Jadi keliru kalau ngomong bahwa modal kita terutama adalah uang. Enggak. Modal kita yang terpenting adalah bagaimana image branding setiap kita orang yang layak dipercaya. Ingat, seberapapun orang mau bayar, itu tergantung bagaimana kita dinilai bisa dipercaya. Nggak dipercaya orang, selesai, kelar hidup lu. Kira-kira begitu, Mas Suryanto. Oke, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Saya nggak henti-hentinya untuk mengingatkan, dan juga setiap kami bertamu, kami sharing bersama beberapa pengusaha yang ada di Banyuwangi, yang pemula maupun yang sudah expert seperti Mas Menlu ini. Video yang kemarin saya membicarakan tentang relasi, kan pentingnya relasi ketika kita ingin berwirausaha. Nah sekarang kita dapat ilmu baru, kejujuran ya Mas ya. Kejujuran. Tanggung jawab. Jadi untuk teman-teman, terutama pemuda lah, saya nggak berbicara untuk pengusaha yang expert, sudah banyak uang lah seperti Mas Menlu ini. Terutama untuk pemula ya, teman-teman saya, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia dimanapun berada, ayo, selain kalian banyakin relasi setelah didapatkan, ayo kita bina bagaimana kita jujur dalam menjalin relasi tersebut serta bertanggung jawab Mas ya. Betul. Karena dengan itu, dengan relasi, dengan kejujuran dan tanggung jawab, insya Allah apapun yang kalian inginkan itu pasti akan bisa tercapai. Dan itu sudah saya buktikan. Saya juga awalnya dulu gimana ya teman-teman ya, malu dan juga merasa nggak punya apa-apa, saya ini siapa. Tapi berkat relasi, berkat tanggung jawab dan kejujuran yang diberikan oleh organisasi, alhamdulillah saya juga bisa kenal Mas Menlu. Andaikan saya nggak berjejaring teman-teman, saya nggak akan kenal Mas Menlu itu siapa, terus bisnis precast beton itu apa. Karena saya kan intinya orangnya ya nggak kepingin nggak kepingin jauh-jauh dari kayak mungkin gorong-gorong dan lain sebagainya seperti itu Mas ya. Luar biasa teman-teman. Dan selanjutnya Mas Menlu ya, ini motivasi untuk teman-teman. Kadang-kala teman-teman pemuda ini milenial ketika gagal itu merasa saya berhenti dah, karena saya nanti kalau mengulang lagi maka saya akan tambah gagal lagi. Ada juga teman saya ketika berwirausaha itu padahal sudah untung luar biasa, profit luar biasa, tapi ketika sudah rugi itu langsung berhenti Mas. Ya. Nah ini mungkin motivasi dan semangat untuk teman-teman terutama pemula, apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita sudah gagal seperti itu? Siapa sih orang yang selama hidup ini waktu makan tidak pernah tersedak atau keselak? Siapa sih orang di dunia ini yang ketika jalan nggak pernah kesandung lalu jatuh? Kegagalan itu murni hal yang biasa. Yang lucu adalah ketika kita makan tersedak, berikutnya nggak mau makan lagi. Ketika kita berjalan jatuh, ya sudah, saya tidak mau jalan lagi. Bagi saya ini merupakan hal yang konyol. Oleh karena itu saya titip pesan, kalau memang jatuh adalah hal biasa, maka bangkit adalah hal yang juga biasa. Yang luar biasa, habis jatuh tidak berdiri. Kalau kita gagal, janganlah kegagalan kita mengakibatkan kita down dan kita tidak melakukan apa-apa. Keliru sekali. Memang ada masa ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami sakit. Tapi ini, Mas Suryanto ke dokter, disuntik. Sakit nggak waktu disuntik? Sakit. Tetapi apakah sakitnya akan 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian akan masih terasa? Enggak kan? Sakitnya saat itu, tidak bisa bekerjanya saat itu, tidak bisa pakai tangannya saat itu. Besoknya, jangan besoknya, setengah jam lagi sudah bisa angkat-angkat? Ya, sembuh. Kalau kita gagal hari ini, misalkan mengalami kerugian, kita hitung dulu, kita ukur dulu. Kalau misalkan jatuh, terus nyata patah tulang, oke, kita harus berhenti selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung anjuran dokter. Tetapi kalau ternyata jatuhnya itu cuma memar, ya 1-2 hari dipijetin, kan sudah nyaman, sudah enak, kita bisa beraktivitas. Kalau gagalnya bisnis ini, kita nilai kerugiannya masih kita bisa tanggung, kita move on. Kita kerjakan yang lain ataupun meneruskan lagi dengan improvement. Bahkan kelas perusahaan yang raksasa, jangan yang kita yang ada di Banyuwangi atau bisnis kita yang dikategorikan
kecil. Pemula. Kita kan belum sampai unicorn nih. Ya, unicorn. Nah, jangan pernah ragu gagal. Yang aneh kalau gagal Anda tidak mau bangkit lagi, itu yang aneh. Saya boleh tambahkan satu tips tadi Mas Suryanto. Oke, silakan. Tentang relasi tadi. Jadi manusia dalam hidupnya itu mengusahakan dua hal. Faktor tambah, nilai tambah, dan nilai kali. Nilai tambah apa nih? Mas Suryanto nggak bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Otomatis nilai tambah saya adalah saya bisa berbahasa Inggris. Nah, Mas Suryanto misalkan bisa berbisnis jualan jambu misalkan. Saya nggak bisa jualan jambu. Nilai positifnya, nilai plusnya Mas Suryanto adalah pedagang yang baik. Tetapi kita butuh faktor kali. Kalau saya hidup sendiri, nilai tambah bisa saya tingkatkan. Bahasa belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Tetapi kita butuh faktor kali, yaitu relasi. Jadi, kalau saya berbisnis sendiri, saya kenal dengan Mas Suryanto, saya sudah mengkalikan nih. Saya kenal dengan 2 orang, dengan 3 orang, 4 orang, 5 orang. Wah, bisnis saya justru jauh lebih cepat untuk berkembang. Kenapa? Karena orang tahu bisnis saya. Perlu teman-teman Mas Suryanto ketahui di seluruh Indonesia, preference ketika orang berbisnis membeli sesuatu barang ya, itu karena teman dekatnya pakai. Bukan karena iklan berpengaruh penting, tetapi kalau yang ngenalin, Mas Suryanto di sebelah sana ada warung sate yang enak. Saya yang ngenalin, langsung yang Mas Suryanto akan merespon, oh iya, karena dia sudah kenal dengan saya. Kira-kira begitu. Faktor kali penting. Percuma Anda bisa pinter, teliti, tetapi Anda bekerja sendiri dibandingkan dengan yang biasa-biasa. Jadi Mas Suryanto, memang penting orang untuk mengejar kepinterannya, ketelitiannya, tetapi bekerja sendiri. Lebih baik lagi kalau orang tersebut, wah, punya kenalan itu banyak sekali. Punya organisasi yang diikutin, misalnya Mas Suryanto di HIMI, kemudian di Kadin, untuk meluaskan relasi. Relasi. Tetapi sekali kita cacat dengan orang nih, utang nggak bayar nih, kita bohongin orang nih, gimana nasibnya? Kelar hidup lu. Selesai teman-teman ya. Seperti itu. Jadi perlulah kami tekankan. Ini bukan saya yang ngomong, mungkin teman-teman nggak percaya dengan saya. Mas Menlu sudah menekankan relasi seperti itu, Mas. Jadi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, lagi-lagi kita berbicara pemula, Mas ya. Karena memang yang kita sasar itu pemula gitu kan. Nah, harapan kami nanti dan juga Mas Menlu kan sudah ngasih motivasi bagaimana kita berjejaring. Lah dengan berjejaring, bahasanya beliaunya ini tadi mengkalikan, Mas ya. Betul. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan, siapapun orang yang ada di samping kalian harus minimal kalau nggak kenal bagaimana caranya kenal. Simple sih sebenarnya. Tapi teman-teman kadang-kala persoalannya itu nggak mau untuk melangkah, Mas. Ya. Itu ya, malu dan sebagainya. Mungkin ada nggak tips? Saya soalnya jujur dulu, Mas ya, malu, Mas. Malunya saya gini, Mas. Saya ini ketika kuliah itu anaknya itu paling kecil, Mas. Saya minder, Mas. Nah, tapi tidak tahu ya dengan proses apa yang saya lalui, saya alhamdulillah itu bisa untuk percaya diri sampai detik ini. Mungkin teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia pengen tahu tips bagaimana untuk mengenal secara simpel gitu, Mas. Ini perlu, Mas. Walaupun sebenarnya ini sepele seperti itu. Setiap orang mengalami proses belajar, Mas Suryanto. Artinya kita kembali ke yang tadi nih. Kita perlu ada nilai tambah. Nilai plus tambah. Nah, belajar lama-lama harus dibiasakan. Karena menjadi kebiasaan, maka kita jadinya enggak. Urat malu kita itu harus putus. Kalau urat malu kita mau ketemu orang nih, wah, itu kita lagi ngelihat ada tokoh nih, misalkan Presiden Jokowi lagi lewat nih. Kalau kita nggak berani menyapa, ya kita nggak punya jalan nilai plus. Kita kan belum kita bangun nih, kita nggak berani kenalan. Tips simpelnya gimana? Putuskan urat malu Anda. Simple teman-teman ya, putuskan urat malu Anda. Nah, karena Anda berani nih, apa sih sulitnya nih? Saya sodorkan tangan, otomatis Mas Suryanto,
orang ini otomatis ya, kalau saya sodorkan tangan, masuk gini. gini. Iya. Walaupun nanti ujung-ujungnya, siapa Anda? Nah, itu kadang kan. Nah, kenalkan lagi. Oh, saya Menlu yang usahanya Rabanton Prikes di daerah Ketapang, Banyuwangi. Oh, siapa ya? Cuek aja. Ingat tadi, putuskan urat malu. Tapi jangan malu-maluin. Oh, gitu ya. Begitu. Tetap berani. Satu ilmu lagi yang bisa saya ajarkan, your motion create your emotion. Kalau kita ngelemprek nih, apa ya bahasanya ya, kita diem aja nih, ya kita nggak bisa apa-apa. Tetapi begitu kita, ajarannya mentor saya tentang motivasi, kalau kita lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, otomatis dengan gerakan yang kita berubah, itu ternyata emosi kita juga berubah. Jadi kalau kita habis jogging nih, lebih punya semangat untuk kenalan dengan orang, nggak ragu-ragu, nggak sungkan. Begitu. Jadi berubah dulu. Berubah apanya? Putuskan urat malunya. Gimana cara memutuskan urat malu? Samperin, maju, ambil langkah. Kalau tidak ambil langkah, ya tidak akan sampai. Pepatah Cina bilang, perjalanan sepanjang 1 li dilakukan dengan 1 langkah saja. 1 li itu kira-kira 1000 langkah. Mulai dari 1 langkah, harus berani. Itu pesan saya. Begitu. Oke teman-teman, sangat banyak ilmu dan juga motivasi terkait kegagalan ya. Jadi intinya kegagalan adalah hal biasa Mas ya. Betul. Tapi bagaimana kita caranya untuk bangkit seperti itu. Terakhir Mas ya, mungkin untuk penutup, barangkali ada quote yang lebih menarik lagi tentang kegagalan dan bagaimana kita caranya untuk bangkit. Saya tutup dengan sebuah cerita, Mas Suryanto. Siap. Waktu kita masih kecil, kita sekolah. Sekolah nanti pada ujung-ujungnya kita waktu SD lulus. Jangan lulus ya, kita kan mau naik kelas nih. Ketika kita mau naik kelas, kita takut. Jangan-jangan saya nggak naik kelas. Ada kekhawatiran kan. Pada saat akhirnya lulus SD, kita masuk SMP. Bisa nggak ya saya diterima di SMP yang favorit? Begitu juga pada saat SMP. Akhirnya kita kuliah. Pada saat kuliah kita khawatir, kita takut nih. Takut apa? Jangan-jangan nanti saya nggak dapat pekerjaan. Akhirnya kita dapat pekerjaan. Setelah bekerja nih, biasanya nih kita takut, aduh biaya menikah tinggi sekali. Jangan-jangan kalau kita nunggu penuhnya, maksudnya harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, baru kita menikah. Lah kapan mau menikahnya? Nah, setelah kita menikah, kita akan dilengkapi kok sama yang Maha Kuasa, sama Tuhan kita dilengkapi, apapun agama Anda. Nah, akhirnya Anda menikah dan punya anak. Nah, sekarang kan yang lucunya begini, ternyata kalau kita sebagai orang tua, kita khawatir anak kita tidak bisa SD. SD-nya tidak lulus, SMP-nya tidak lulus, kuliahnya tidak lulus. Habis anak kita ternyata lulus, kita khawatir jangan-jangan anak kita tidak bisa dapat pekerjaan. Anak kita dapat pekerjaan. Setelah anak kita dapat pekerjaan, kita khawatir dia tidak bisa menikah. Ternyata dia bisa menikah. Akhirnya dia punya anak. Nah, berikutnya lebih lucu lagi, kita mikirin jangan-jangan cucu kita tidak bisa sekolah SD dan seterusnya. Jadi kita takut kalau cucu kita tidak bisa. Mari kita mengaca bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa supaya kegagalan itu dipastikan terjadi, tetapi kita diberi kemampuan yang luar biasa menciptakan pekerjaan, berpikir sedemikian rupa, dibekali kemampuan, bakat dan hal sebagainya, sehingga sampai sekarang pun saya bisa menikah, saya punya anak. Kekhawatiran hal yang biasa mengakibatkan kita takut. Jadi sobat SRY untuk sobat SRY di seluruh Indonesia yang Anda mau lagi cari kerja nih, mau menikah nih, kayak Mas Suryanto nih, jangan takut. Tuhan akan berikan kecukupan supaya bisa menikah. Tuh, nanti punya anaknya gimana? Tuhan akan berikan kemampuan untuk bisa membesarkan dan mendidik anak dan seterusnya. Pentingnya satu, manusia harus memiliki akhlak yang mulia, tanggung jawab, dan kejujuran. Itu tips saya. Mungkin 1-2 menit tadi saya sampaikan. Kegagalan, kekhawatiran hal yang biasa. Tanggung jawab nomor 1.
Kira-kira begitu Mas Suryanto. Mantap. Ini quote yang sangat luar biasa untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Jangan dipotong-potong ya melihatnya, karena nantinya di setiap menit, di setiap detik video ini ada quote-quote yang insya Allah akan memberikan motivasi, semangat, apalagi bagi kalian yang saat ini merasa ada di bawah, bagi kalian yang saat ini merasa gagal seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan Mas ya bareng-bareng untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kegagalan yang kalian alami saat ini bisa menjadi motivasi, semangat untuk bisa berdiri tegak kembali. Oke teman-teman, mungkin cuma itu sharing session pada kali ini. Habis ini kita akan nanti pergi ke tempatnya Mas Menlu ya. Siap. Kita akan melihat-lihat. Nanti teman-teman bolehlah lihat videonya dulu, dan barangkali teman-teman seluruh sahabat SRY yang ada di Banyuwangi, monggo dipersilakan untuk bisa bermain di Ketapang ya. Siap. Barangkali bisa belajar Mas ya. Boleh. Nah, karena kita gini teman-teman ya, kita akan memberikan motivasi, semangat itu juga real. Dalam artian real ini bagaimana kita bisa melihat. Ketika sudah melihat, bagaimana kita bisa caranya untuk action, mempunyai usaha, apalagi juga sama dengan Mas Menlu, bisa lah kerjasama. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami. Mungkin cuma itu dari kami. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk di-share. Dan ketika kalian menginginkan sesuatu yang ingin dibahas lainnya, silakan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.